Mayor Deddy Hasibuan diberangkatkan ke Jakarta beserta juga dengan atasannya dan juga ditahan oleh Puspom TNI untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian pandangan dari para narasumber mengenai hal ini termasuk juga sanksi apa yang sudah menanti Mayor dari Deddy Hasibuan, kita juga akan mendapatkan pandangan dari para narasumber. Sudah ada di samping saya Ketua Sentra Inisiatif Mas Al Araf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Al. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Mas Al juga sudah hadir secara daring yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak Araf. Baik, Pak Arianto langsung saja diberikan pandangan. Bagaimana kemudian sikap dari TNI melihat hal ini, ada sebuah gerak cepat, respon yang cukup positif. Dan juga kita lihat sekarang bagaimana penahanan dilakukan kepada Mayor Deddy Hasibuan, Pak Arianto. Nah, saya melihat kasus ini suatu kesempatan ya. Dalam rangka mempertahankan apa itu sinergi polisi TNI Polri yang sekarang ini lagi sangat di puncak-puncaknya ya gitu. Tapi berkat sinergi polisi yang tinggi itulah maka bentrokan yang seperti itu tidak menimbulkan bentrokan parah. Ya dua-duanya ini ya dari pihak Kompol itu juga saya salut ya. Dia berani ngomong, berani menghadapi kebutuhan orang itu dan menerangkan dia posisi hukumnya dan tujuan hukumnya. Sementara dari Mayor sana itu dengan pengetahuan hukumnya yang Yesus mengaku penasihat hukum dalam rangka menegakkan katanya itu hanya minta supaya itu tidak ada diskriminatif gitu. Jadi ini masing-masing mempunyai kepentingan ya gitu ya. Tetapi ya prajurit itu disitulah batasnya pengetahuan dia bahwa apakah tindakan ini besar di sinergi TNI Polri apa tidak. Kalau dia karena pengalaman saya yang dulu-dulu tuh ya, kalau yang rujukan kayak ini berhasil dengan kalau dibakar, dirusak, dan di Polsek Ciracas misalnya, di Binjai dulu, di Kaltim itu juga gitu, di kandang menjangan gitu sampai korban. Ini alhamdulillah kok cuman bentrok gitu saja ya. Dan kemudian perdebatan cuman dari ramenya karena diviralkan itu ya. Dalam hal ini saya pikir ya nanti saya membenarkan Kompol, dia berani menerangkan dan sebagainya. Dan dengan ditahan di luar itu saya kira itu hanya suatu diskresi ya. Penahanan kan itu tujuannya kan hanya subjektif. Kalau dipikir tidak akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri gitu. Kalau dijamin oleh si tadi Bapak Mayornya itu, nah, kemudian dilepaskan itu masih dalam nggak masalah itu. Ya, kemudian kalau untuk tindakan yang dilakukan oleh Mayor itu tadi, saya kira itu nanti akan menjadi ranah tindakan disiplin daripada pimpinannya. Apakah itu melanggar disiplin atau apa? Itu pasti akan dikembalikan pada POM yang ada. Tapi kita untungnya itu ya ini langsung segera disetelkan oleh para pimpinan ya, bahwa ini hanya salah pengertian kan gitu. Tetapi kalau untuk para pemerhati mengenai penegakan hukum atau hak-hak hukum antara TNI dengan polisi ini mesti jadi masalah besar kelihatannya karena seakan-akan kan itu mengintervensi tindakan penegakan hukum. Ya, baik. Kalau saya memandangnya karena memang ya itulah tentara itu nomor satu adalah jiwa korsanya yang tinggi. Gitu. Jadi kompakannya itu. Betul, tapi sayang sekali dalam kasus ini Pak Arianto jiwa korsanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi setidaknya itu yang dari fakta yang ada sejauh ini di lapangan. Itu. Tapi ya nanti mungkin Pak Arianto bisa berikan pandangan lagi. Tapi ya kepentingan pribadi kan kepentingan untuk membantu hukum itu alasannya. Itu pemahaman dia mas gitu udah. Ya kita maklum aja. Baik, baik. Mas Al, dari catatan mungkin fakta-fakta yang Mas Al pernah dapatkan dalam berbagai kasus, seringkah seperti ini dilakukan? Ada oknum TNI melakukan intervensi hukum seperti ini? Ya, tindakan yang terjadi Polrestabes Medan tidak dibenarkan dalam negara hukum ya. Karena dalam negara hukum itu proses hukum harus bebas dalam bentuk paksaan, intervensi, berupa ancaman dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Mayor Deddy beserta beberapa oknum yang dibawa ke sana itu dapat dikatakan sebagai satu bentuk tindakan obstruction of justice dalam upaya mengganggu penegak hukum di dalam mengungkap kebenaran dan keadilan gitu. Sehingga apapun itu satu tindakan yang melanggar undang-undang TNI dan melanggar disiplin militer itu sendiri. Nah, tindakan-tindakan semacam ini adalah satu hal yang harus dikoreksi oleh pimpinan TNI gitu. Karena kalau dibiarkan maka
tindakan-tindakan tersebut akan kemungkinan terus berulang dan terjadi lagi. Jadi langkah Puspom TNI untuk proses ini gitu ya, dengan membawa dia ke Jakarta itu baik, tapi itu tidak cukup Mbak, karena upayanya harus dilakukan sampai akhir. Prosesnya apakah kemudian ini ada proses pelanggaran disiplin militer, melanggar undang-undang TNI, ataukah ada satu tindakan yang melanggar kejahatan itu sendiri. Jadi ini harus dicek dan di cross check. Sayangnya adalah upaya-upaya meng-cross check seperti ini seringkali selesai dalam satu mekanisme peradilan militer. Nah ini yang kemudian menjadi catatan bahwa tadi pertanyaan Mbak Putri, dalam beberapa kasus sebenarnya ada beberapa kasus di Kupang, serangan terhadap kantor polisi di Kupang, di Ujung Pandang, lalu kemudian di sini terakhir adalah dalam kasus Basarnas gitu ya, yang itu juga tolak tarik antara KPK dengan institusi TNI. Dalam kacamata itu semua kasus-kasus tersebut muara pangkalnya adalah karena Presiden dan DPR sampai sekarang belum melakukan reformasi peradilan militer. Peradilan militer hanya berpihak pada satu pihak saja atau seperti apa? Karena mekanisme peradilan militer kecenderungannya adalah memberikan ruang impunitas yang besar. Karena dia berdasarkan pada Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Waktu undang-undang ini dibuat, ini undang-undang masa pemerintahan Orde Baru yang dia bertujuan untuk melindungi rezim pemerintahan Soeharto dan kroni-kroninya. Pada masa itu Pak Harto adalah ABRI. Kalau kemudian nanti mereka turun dari kekuasaannya, mereka lepas dari penghukuman melalui peradilan-peradilan umum. Maka dibuatlah peradilan militer untuk melindungi dia pada masa itu dan kalau dia selesai dari kekuasaannya. Kenapa itu dibuat? Karena pemerintahan Soeharto belajar dari apa yang terjadi di Amerika Latin, di Asia Tenggara. Rezim-rezim otoriter pemimpinnya yang mereka berangkat dari junta militer jatuh dari kekuasaan karena berubah menjadi demokrasi. Nah mereka dibawa ke dalam peradilan umum, peradilan HAM. Nah belajar dari itu ada ketakutan pada rezim pemerintahan Soeharto sehingga dia membuat Undang-Undang 3197 sebagai sarana impunitas untuk melindungi mereka kalau mereka nanti selesai dari kekuasaannya tidak diadili dalam mekanisme peradilan umum. Nah ini yang kemudian dikoreksi oleh MPR melalui TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Harus dirubah undang-undang peradilan militer itu demi dan untuk atas dasar prinsip equality before the law. Yakni azas persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara harus dipersamaan di hadapan hukum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Medan itu sebenarnya akan kecil kemungkinan terjadi atau yang terjadi di Sulawesi Selatan atau dalam kasus Basarnas kalau mekanisme penghukumannya memberikan ruang keadilan. Hanya ruang mekanisme-mekanisme peradilan yang fair dan independen melalui mekanisme peradilan umum itu bisa terjadi. Kalau peradilan militer sulit terjadi. Baik, Mas Al. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita sampai poin di situ Pak Arianto, termasuk bisa diberikan pandangan Pak Arianto tadi apa disampaikan oleh Mas Al mengenai peradilan militer, ada impunitas yang mungkin ini juga akan kembali terjadi dalam kasus ini. Kami akan bahas setelah jeda, apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.